Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, kita lihat bulan sudah ada di Scorpio di 13 derajat 38 menit. Dan kita lihat di sini ada Uranus di 18 derajat 3 menit, sementara North Node di 20 derajat 57 menit ya, di sini 13 dan jadi beda 6 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini besok hari bulan sudah melewati South Node, sudah berada di 27 derajat 53 menit. Jadi hari ini nomor satu kita menggunakan chart yang lebih sederhana ketika kita melihat transit bulan ada di Scorpio. Itu sendiri bercerita tentang kita lebih intens, ada emosi kita terdalam yang merasakan perubahan, transformasi. Scorpio adalah tentang transformasi. Pengatur Scorpio adalah Mars dan Pluto. Jadi ini adalah emosi yang intens. Buat beberapa ini bisa membawa perasaan lelah ya, lelah psikologis gitu ya, terasa lebih berat gitu ya. Dan ketika bulan melewati South Node itu seperti trauma masa lalu atau cerita masa lalu itu bisa berdampak lebih intens daripada biasanya ya, karena memang ada di Scorpio. Buat beberapa intens itu mungkin lebih cenderung memang lebih yang berat ya, berat artinya kayak membuat kita turun ya, emosinya turun dibandingkan naik, tetapi tidak menutup kemungkinan justru kita intens banget ya. Jadi kayak kita kayak hyper happy manik ya, istilahnya manik. Jadi kita kayak ingin memastikan kita senang banget gitu ya, tapi dilakukan bukan karena spontan, tetapi kita kayak butuh gitu, kayak kita butuh untuk aku pengen melupakan hal terburuk ya, kayaknya ada sesuatu yang mendorong di dalam hati, dan kemudian kalau gitu saya mencoba untuk super happy yang positif misalnya ya. Mudah-mudahan nggak ada yang menggunakan substans ya, karena itu juga termasuk substans itu yang lebih berat lah ya, dan sama sekali tidak ada yang menganjurkan. Tapi misalnya kita tiba-tiba pengen sekali nonton film seri atau film apapun ya, yang tiba-tiba kita tuh kayak jatuh hati banget gitu, atau kita kayak attach banget sama ceritanya, kayak yang setelah selesai nonton terus kita kayak diem gitu ya, kayak diem, kalau orang Jawa bilangnya delek-delek gitu, kayak masih kita berada di dalam cerita itu, kita kayak sukar banget keluar dari cerita tersebut ya. Dan emosinya bisa naik turun dengan segera karena oposisi dengan Uranusnya ya. Jadi kayak tadinya senang banget, abis itu tapi sedih banget juga ya gitu. Jadi kayak emosinya hari ini itu mendominasi pengalaman kita hari ini. Emosi bisa kita ambil cerita masa lalu kita, kemudian kita merasa lebih berat. Kita bisa juga tiba-tiba ingin happy yang agak berlebihan, tapi mungkin ada benarnya. Jadi ada pembenarannya juga. Mungkin kita terlalu down kemarin sehingga kita mencoba mencari kompensasi dari downnya, somehow terperangkap di emosi yang mendalam lagi gitu. Ambil hanya jika resonate. Dan bulan yang trine dengan matahari, dan matahari itu juga sextile dengan Uranus, adalah ketika kita somehow untungnya adalah di saat kita emosinya intens seperti tadi, kita masih bisa mencari core-nya kita bisa membedakan mana realita, mana ilusi, mana harapan, dan itu bisa membuat kita happy di dalam
mimpi tersebut. Jadi kita paham kita sedang mimpi, tapi kita bisa menikmati mimpi tersebut kan. Jadi bukan berarti bahwa kita harus hidup sepanjang masa itu sangat praktis, sangat realistis, itu enggak. Banyak cara membuat kita happy, dan ini kan zodiak air ya. Zodiak air itu memang jagonya adalah berenang di emosi tersebut. Oke, itu yang saya lihat dari gambar langit yang ada di chart astrologi. Kemudian kita acak satu kartu dari Rumi, Sacred Phoenix Heart. Phoenix itu kan cerita tentang ada yang mati dan bangkit lagi, dan ini fire ya, jadi kayak ini punya kekuatan yang sangat besar, dan ini Mars pengatur Scorpio. Jadi kalau kita lihatin nomor 21 atau 3, under the cover of blood, love fills many rose garden in total faith, love tenderly guides every lover to garden of the heart. Reason say the world is limited in 6 directions, there is no way. Love says there is a way and I have traveled it many times. Jadi di sini ketika semua yang mengatur kita, yang mendominasi kita adalah emosi khususnya cinta, dorongan yang luar biasa membakar hati. Mudah-mudahan semua adalah tentang passion, tentang sesuatu yang sangat kita inginkan. Dan kayaknya kan itu seperti buat beberapa itu kayaknya hal yang buruk ya, belum tentu. Kadang-kadang kita senang banget lihat, tadi saya ambil contohnya film seri, dan kita tahu bahwa kita tidak selamanya merasakan hal itu, tapi kita membiarkan hati kita terlarut dalam cerita yang baru saja kita lihat. Misalnya seperti itu. Cerita kan bisa film seri, bisa juga kita duduk bersama teman bercerita tentang pengalaman hidupnya, atau kita menjadi pendengar dari kisah cintanya, atau dia ingin konsultasi, atau setidaknya hanya ingin berbagi cerita dengan kita menanggapi dengan penuh keseriusan. Scorpio itu serius. Oke. Ini ada gambar bulan di tengah. Jadi kalau menurut saya ini adalah periodenya. Ada waktu yang disediakan untuk kita untuk menyelami emosi ini. Dan gambar di kiri itu kan gambar bunga lili, itu adalah terkait dengan kemampuan kita untuk menjadi lebih mature. Di sini juga ada seksualitas, sensualitas. Jadi kalau menurut saya ini memang tentang kisah cinta yang membara ya. Tadi yang Sacred Phoenix, whatever tadi, Sacred Phoenix Heart. Jadi kayaknya memang ini tentang kisah cinta yang mungkin steamy banget ya, whatever. Kita orang dewasa, kita paham bahwa kadang-kadang emosi yang begitu mendalam, cinta yang begitu membara itu biasanya memang diekspresikan dengan seksualitas yang begitu passionate ya, hal seperti itu. Dan ini jelas terlihat ya, ambil hanya jika resonate. Dan yang namanya energi seksualitas itu tidak selalu wujudnya adalah memang hubungan fisik, tetapi ada hal lain, karena setiap orang punya minat yang berbeda, tetapi passionnya itu adalah energi yang sama. Dan ini adalah saatnya. Sebelah kanan gambar ular dan apel ini seperti kayak, kalau menurut saya warning ya, apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa mengambil alasan bahwa ini memang semesta sedang menyediakan energi yang sangat passionate, dan kemudian kita melanggar hak dari seseorang, garis kepantasan, tidak. Jadi itu bukan alasan. Yang namanya perilaku yang pantas, apapun kita sebut moral, kebaik-hatian, compassion, itu semua ada timbangannya sendiri. Jadi jangan sampai kita melampaui batas ya. Jadi ada hal-hal yang kita memang bisa ekspresikan dengan maksimal dan itu dibenarkan. Ada juga yang kita harus paham bahwa ketika kita melewati garis ini, itu adalah hal yang sudah tidak lagi bisa diterima, unacceptable ya. Tapi saya merasakan energi
energi passionnya begitu besar ya. Kalau di sini kembali gambar bulan, the moon ya. Ini memang may our lives renewed is. Jadi kayak ada hal yang diperbarui. Jadi barangkali yang kita kangen luar biasa tuh kayak ketemu gitu pada saat ini, sehingga kayak kita nggak bisa menahan ya. Dan ini udah sempat kita matikan tanda petik ya, kita berusaha untuk mengubur nih Scorpio-nya keluar lagi ya. Tetapi somehow energi membara itu tetap ada. Jadi barangkali yang memendam rasa marah, memendam rasa cinta yang luar biasa, itu hari ini kita bisa merasakannya. Iya atau tidak kita ekspresikan langsung ke orangnya, itu semua pilihan kita. Jadi nggak ada kita mau nyalah-nyalahin semesta hanya karena ya emang semuanya lagi begitu. Enggak, memang kita diminta untuk menghayati, bukan untuk bertindak semena-mena. The moon also has a strong influence on the ebb and flow of waters on the earth. This same power in turn affect human feelings and emotion and mirrors their rising from or hiding back into the unconsciousness. Energinya Scorpio lagi muncul di sini. Kemudian yang loncat juga kartu lain adalah positivity, faith, and optimism. You open the door to positive experiences and experiences with your positive expectation and energi. Ini yang kemarin kita juga udah membahas bahwa dalam situasi seberat apapun nih, gambar the strength ya, ada Leo-nya, ada singanya, dan ada domba, ada singa yang kecil juga yang masih cup ya. Jadi kalau menurut saya ini sama juga energi yang begitu membara ya, Leo begitu membara. Dan di antara energi yang semembara apapun, kita tetap bisa memilih untuk hanya mengambil energi yang positif, keyakinan, dan optimis. Itu kan semua hal yang positif, bukan agresi. Kalau dari 3 kartu yang juga jumping, pertama adalah opportunity to give. Ini kartu masa lalunya. Jadi sebenarnya kan ini kesempatan untuk forgive, itu mengembalikan sesuatu yang pernah rusak ya. Jadi mungkin kita ketemu lagi atau apapun. Ini child, ada anak di sini, dan karena hari Sabtu barangkali memang kita harus fokus ke anak kita. Who knows ya, kembali dekat dengan anak. What do you desire? Tapi memang desire-nya keluar lagi di sini ya. Di sini yang paling penting adalah kita sangat konsen dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ada sesuatu yang membara, ada sesuatu yang loncat ya, seperti ingin loncat dari hati kita. Tetapi yang lebih kita inginkan adalah membiarkan emosi itu mendominasi kita dengan cara yang positif atau yang kita bisa sesali kemudian. Ya di sini semuanya night ya. Night itu ya itu tadi yang saya cerita tentang gairah. Jadi dorongan yang begitu besar. Pertama adalah dorongan untuk memberi cinta. Ini adalah situasinya ya. Ini situation kan. Romantic, looking for love, fickle, kita kayak super romantic hari ini. Challenge-nya adalah karena ini gambar the Hierophant di tempat challenge, maka kita tahu bahwa ada hal yang tidak diperkenankan untuk kita lewati batasnya. Ada batas-batas kepantasan, moralitas, whatever itu. Tetapi sungguh kita sebenarnya dasarnya adalah cinta yang membara, yang ingin memberikan. Di sini slow down, please slow down. Jadi tahan diri. Kita paham bahwa yang kita ingin lakukan hanya mengekspresikan semaksimal mungkin perasaan kita terdalam, tapi be real ya. Pentacles adalah earth sign, jadi pastikan kita real ya, kita tahu apa konsekuensinya, karena kita lihat memang ini hal yang berat ya. Jadi kita perlu lewati hari ini dengan penuh kesadaran, dan itu nggak mudah karena kita kan berarti nggak bisa bebas merdeka selepas-lepasnya lepas gitu, nggak bisa.
Iya, jadi kayak kangen banget. Just be careful, just be careful. Jangan lakukan sesuatu yang membuat kita menyesali kemudian. Kalau memang dasarnya adalah cinta, saya belum lihat ya. Dasarnya adalah cinta, pastikan bahwa ekspresinya sepenuhnya adalah ekspresi cinta. Saya baca sekarang, you get to choose every day, every moment, where to put your focus. Where you put your focus is what you will create in your life. Jadi kita mau create something beautiful or create something that we will regret later, itu tergantung kita. Dan kayaknya memang pesan utama hari ini adalah hati-hati, karena tadi bulan itu oposisi dengan Uranus, mungkin ada kejutan-kejutan di situ yang kita mungkin kayak lepas kendali, kita tiba-tiba lost it gitu loh, karena ada emosi yang begitu mendalam, termasuk menjaga agar emosi kita tidak terlalu intens. Jangan terlalu marah, jangan mencari kesenangan dengan cara yang maksa, tanda petik ya. Fokus, konsen. Oke, wanita indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.